Shalom Jemaat kekasih Tuhan Yesus. Marilah kita memasuki peribadahan dengan sukacita, karena Tuhan yang mengundang kita. Mari rasakan kehadiran Tuhan di setiap ibadah kita, entah sendiri atau bersama dengan keluarga. Kita diikat dalam tali cinta Tuhan. Marilah kita berdiri, kita angkat suara, kita pujikan dari Kidung Jemaat 3, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Marilah kita dasarkan peribadahan minggu kita dengan sebuah pengakuan bahwa kebaktian minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk kembali. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan anugerah, yakni iman percaya pada Yesus. Namun, apakah kita merawat anugerah itu? Iman adalah sesuatu yang perlu kita pelihara, menjaga keintiman dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan dalam segala hal. Oleh sebab itu, serahkan semua kepada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua disanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang teguh.
tinggalkan segera, tak mampu kau atasi segala-galanya. Rajamu yang abadi menyelesaikannya. Tetap senantiasa percayalah teguh, tak mungkin kau binasa di pergumulanmu. Tuhanmu mengalihkan yang paling susah pun menjadi kebajikan di jalan hidupmu. Ya Tuhan, di saat ini kami hendak mengaku salah dan dosa. Ampunkanlah kami jika kami sering abai dan lalai untuk menuruti ajaran-Mu. Ajar kami mampu percaya akan apapun yang Kau beri di dalam Kristus. Kami memohon dan berdoa. Amin. Tuhan Allah, janganlah kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarahmu. Dosaku, murkamu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Siang malam ku cemas, gemetar badanku, air mataku teras, tergenang ranjangku. Ku letih dan sedih mengeluh padamu. Tuhan, tolong aku. Allah Bapa, terimalah puji dan syukurku. Tuhan Yesus, Engkaulah penebus hidupku. Roh Kudus, kuasa-Mu, sumber penghiburan. Terima kasih Tuhan. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, marilah kita berdiri dan mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan, sebagaimana yang dicatat dalam Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain,
Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aibkan dosaku, Dia mengangkatku dari lembahku, direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar memanggil aku yang cemar, meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku, direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur apabila saat ini Kau berikan kami kembali kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau hendak membuka hatimu untuk Engkau sampaikan pada setiap kami. Ya Roh Kudus, kuasailah setiap kami sehingga kami mampu mendengar, mencerna, memahami apa yang menjadi maksud Bapa dalam setiap kehidupan kami. Layakkan kami untuk menerima sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada ibadah kali ini diambil dari Matius 14, lanjutan dari minggu yang lalu. Matius 14 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Yesus berjalan di atas air. Demikianlah dituliskan oleh Injil Matius. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Jawab Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu nyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan tekun dan setia membaca firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya.
haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan, kita tetap mensyukuri segala pemeliharaan Tuhan dalam segala kondisi kita. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita rasakan, kita patut senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kita tahu segala rancangan, segala apapun yang telah disusunnya untuk kehidupan kita senantiasa menghadirkan damai sejahtera. Kita akan merenungkan firman Tuhan, yakni dalam lanjutan yang minggu lalu, di mana ketika minggu lalu Yesus memberi makan 5.000 orang lebih, ya. Saat ini ceritanya sudah selesai, ya. Orang-orang sudah pulang, orang-orang sudah pergi, dan inilah waktu yang memang mungkin ditunggu oleh Yesus, yakni waktu untuk menyendiri. Oleh sebab itu dikatakan dalam awal bacaan kita Matius 14 ayat 22 dikatakan bahwa Yesus itu menyuruh mereka pergi duluan. Para murid itu naik kapal duluan, akhirnya Yesus sendirian. Disitulah dia bisa berdoa, dia naik ke atas bukit, dan dia bisa menyendiri tentunya untuk menaikkan doa. Segala pergumulannya, segala apapun yang sedang dirasakan olehnya. Akan tetapi ketika turun kira-kira jam 3 pagi, dia mendapati bahwasannya murid-muridnya sedang mengalami sesuatu yang mengerikan nampaknya. Kenapa? Dalam ayat yang ke-24 demikian. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya. Lalu kemudian diceritakan Yesus berjalan menghampiri mereka. Dan Yesus berjalan di atas air. Inilah yang membuat murid-murid pada saat itu berteriak takut dan mereka berkata apa? Itu hantu, bukan Tuhan, ya, seakan-akan kayak dibalik. Itu hantu gitu, dan mereka ketakutan. Kenapa? Karena memang pada dasarnya tidak ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Adakah yang pernah berjalan di atas air? David Copperfield pernah. Kemudian salah satu pesulap lagi siapa pernah, tapi itu hanya ilusi saja. Ada trik-trik, ada alat-alat gimmick yang digunakan untuk seakan-akan membuat pesulap itu bisa berjalan di atas air, tapi tidak bisa. Sehingga mereka ketakutan pada saat itu dan mengatakan bahwa itu hantu. Lalu Yesus berkata apa? Ini aku, jangan takut. Lalu kemudian murid Yesus yang ya kita tahu yang punya semangat yang berkobar-kobar, Petrus itu ngomong, Tuhan kalau itu memang engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Datanglah, Yesus bilang. Kemudian Petrus datang, lalu kemudian dia takut karena anginnya kencang, dia terjatuh, lalu Yesus mengangkatnya. Lalu kemudian mereka bersama-sama naik ke perahu. Kira-kira demikianlah pendeknya cerita Yesus berjalan di atas air. Akan tetapi pada perenungan firman Tuhan kali ini, marilah kita tidak mencoba memfokuskan pada bagaimana Yesus berjalan di atas air. Apa yang membuat Yesus bisa berjalan di atas air? Tidak usah. Marilah kita lebih fokuskan pikiran kita pada satu titik. Apa yang membuat para murid pada saat itu merasa ketakutan? Apakah Yesus itu dengan segala trik dan cara untuk berjalan di atas air? Ya tidak perlu dia Tuhan. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi marilah kita mencoba melihat dalam sisi yang lain teks ini. Apa yang membuat para murid ketakutan? Dalam ayat yang ke-24 sekali lagi marilah kita baca dan kita perhatikan secara lebih seksama. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya, ya, berarti sudah cukup ke dalam. Berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena apa? Karena angin sakal. Ya. Bukan topan, bukan badai, tapi secara khusus dijelaskan dengan angin sakal. Nah inilah yang akan kita coba renungkan. Apakah ada yang tahu angin sakal itu apa? Apakah hanya angin yang bertiup ke sana kemari? Ternyata tidak. Ketika coba saya membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia online, ya, KBBI online, seperti yang ditampilkan di slide ini, di gambar ini,
Angin sakal itu angin yang bertiup dari arah haluan kapal. Jadi arah yang dari depan, jadi berlawanan dengan arah kapal. Jadi kalau seakan-akan kapalnya dari arah sini, anginnya itu menghempas ke sini, ya. Jadi seakan-akan kapalnya itu nggak bisa maju lagi. Seakan-akan mendorong kapal untuk mundur terus. Dan mereka ketakutan karena anginnya sangat keras. Itulah yang membuat mereka ketakutan dan ya tentu saja mereka berkata, tolonglah ya Tuhan. Mereka ketakutan kenapa? Karena angin itu begitu menghempas mereka yang mungkin selama ini tidak mereka sadari atau mungkin sudah pernah mereka terima tapi kaget. Kita harus tahu bahwa banyak dari antara murid Yesus adalah para nelayan. Mereka sudah akrab dengan gangguan-gangguan alam semacam ini. Akan tetapi mereka tetap dilanda ketakutan. Mereka ketakutan karena adanya angin yang menghempas dari depan. Ini selayaknya kehidupan manusia yang seringkali seakan-akan itu diterpa oleh angin yang mengharuskan kita itu berhenti di satu titik dan tidak bisa berbuat apa-apa. Seakan-akan itu penderitaan ataupun permasalahan yang kita alami itu membuat kita seperti kita mendorong tembok. Seperti gambar ini. Yang akhirnya membuat kita berlutut dan mungkin kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan karena kita ada dalam ketakutan, kelelahan. Kita menghadapi angin sakal kita sendiri apapun yang sedang kita alami. Entah itu masalah perekonomian, pekerjaan, kesehatan, relasi. Sedang kita alami seakan-akan kita membentur tembok dan aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Aku harus gimana, aku tidak tahu. Dan di titik itulah terkadang baru kita bisa berkata dengan penuh kesungguhan hati, Tuhan tolonglah saya. Angin sakal, angin yang menghempas ini perahu ini angin seakan-akan tidak bisa menemui jalan yang buntu, nggak tahu harus bagaimana, nggak tahu lagi harus bagaimana. Dan mungkin kita akan mengiyakan, iya memang saya pernah mengalaminya. Saya pernah menjumpai angin sakal itu. Atau mungkin ada yang mungkin bisa berkata, saya sedang menghadapi angin sakal itu. Oleh sebab itu firman Tuhan pada saat ini hendak berkata kepada setiap kita, oke. Setiap kita adalah perlambang dari para murid yang ada di atas perahu Yesus. Dan kita sedang bersama-sama menghadapi itu semua. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentu kita berdoa, kita meminta tolong kepada Tuhan. Dan memang benar ketika kita meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan pasti datang. Dan mari kita perhatikan bagaimana kisah ini berlanjut. Bagaimana angin sakal ini akhirnya bisa berhenti. Yesus datang, berjalan di atas air, diteriaki hantu. Mereka ketakutan, lalu kemudian Yesus berkata, ini aku. Dan uniknya Petrus, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saya yakin ini gak cuma coba-coba, gak cuma iseng-iseng aja. Tapi Petrus ini benar-benar ingin mencoba apakah aku ini benar-benar murid Kristus yang baik atau tidak. Apakah aku juga punya kuasa atau tidak. Apakah aku bisa melalui badai sakal ini atau tidak. Apakah Petrus berjalan? Ya, Petrus berjalan, mantap sekali. Dia berjalan dengan penuh kepercayaan diri. Petrus gitu loh. Petrus tuh nggak pernah ragu dalam hidupnya. Dia selalu pede, optimis, percaya diri, pokok tabrak aja gitu intinya. Akhirnya berjalanlah Petrus, akan tetapi di ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya Petrus ya, dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, terkadang tiba-tiba itu kita punya kekuatan untuk kita tiba-tiba maju dan berjalan begitu. Pokoknya mantap, aku akan menyelesaikan ini, aku akan segera menuntaskan masalah ini, aku akan berjalan gitu. Mantap jalannya. Seakan-akan semua akan selesai dan indah pada waktu yang coba kita susun. Akan tetapi seperti Petrus, bisa jadi ketika kita punya semangat yang tinggi,
kita bisa jatuh karena tiupan angin yang begitu keras. Dan itu adalah sebuah ujian apakah kita memang punya iman yang berdaya juang tinggi atau tidak. Apakah kita hanya akan mencobanya sekali atau tidak? Apakah kita akan terus bangkit berdiri, lalu menyelesaikan masalah itu, ataukah kita hanya akan diam? Karena seakan-akan semangat yang sudah kita bangun dari awal, lalu kemudian itu runtuh dan jatuh dan kita tenggelam. Dan disitulah kita akan kembali berteriak, Tuhan, tolonglah. Apakah Tuhan Yesus menolong? Diceritakan memang Tuhan mengulurkan tangannya. Yang pertama tadi, ketika angin itu mulai datang, itu adalah pengujian iman apakah memang kita tetap memohon pertolongan kepada Kristus atau tidak. Oke, ketika pertama kita meminta tolong, lalu kemudian ketika kita jatuh untuk yang kedua, kita mengalami permasalahan yang selanjutnya, apakah kita setia meminta tolong kepada Tuhan? Dan sebenarnya apa yang membuat seorang Petrus ini yang seakan-akan sudah dekat dengan Yesus, lalu jatuh? Apa sih yang sebenarnya itu diminta oleh Yesus kepada Petrus, kepada setiap kita? Apakah kita diminta untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang punya kecerdasan tinggi, pribadi yang pandai, pribadi yang cakap, pribadi yang apapun itu? Marilah kita membaca apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus di ayat yang ke-31. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan katakan kepada setiap kita, untuk memasuki angin sakal itu, kita tidak membutuhkan kecakapan ataupun keberanian ataupun sesuatu yang melengkapi diri kita. Hanya satu hal, yakni percaya. Apakah kita percaya ketika kita berjalan dalam angin sakal yang seakan-akan nabrak tembok itu, kita akan berhasil melaluinya atau tidak karena Yesus ada di depan? Ataukah jangan-jangan kita tahu Yesus ada di depan tapi tetap kita tidak berani? Itu yang jadi soal. Kalau kita tidak merasa, kalau kita tidak tahu Yesus di depan, lalu kita tidak percaya, it's okay, tidak masalah. Tapi permasalahan Yesus ada di depan dan kita tahu dia akan menolong, tapi tidak percaya. Itu yang dialami Petrus yang sangat mungkin kita alami. Pertanyaannya, apakah setiap kita percaya Yesus ada di depan untuk menolong kita? Iya Pak, amin, amin, saya percaya, saya pun demikian. Tetapi ketika angin itu menerpa, apakah kita juga akan jatuh dan tenggelam? Ada Yesus loh di depan. Yesus tidak meminta kita menjadi pribadi yang punya kerohanian yang tinggi, yang punya kedewasaan iman yang sudah matang dan yang lain-lain, kecakapan spiritual dan yang lain. Yesus cuma bertanya, hai engkau yang kurang percaya. Modalnya menghadapi angin sakal itu cuma percaya. Percaya kalau setebal apapun dinding tembok itu, setinggi apapun dinding tembok angin sakal itu, kita akan mampu melaluinya. Kenapa? Karena kita percaya Kristus akan menolong, itu intinya. Karena kita percaya Kristus tidak akan membiarkan kita sendirian, Kristus akan menghampiri kita dan akan mengangkat tangan kita ketika kita jatuh. Sekali lagi, percaya itu menjadi sesuatu yang harus kita renungkan pada peribadahan kali ini pun setiap hari, setiap saat kita mengikut Kristus. Apakah memang kita percaya Dia akan menolong kita? Apakah memang kita percaya segala perkara itu dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku? Apakah kita percaya? Yesus di depan, iya. Pertanyaannya, apakah kita percaya Dia yang akan senantiasa menyelamatkan kita dari segala persoalan? Itu yang harus kita pertanyakan. Ternyata tahu saja Yesus di depan tidak cukup. Apakah kita percaya Dia akan menolong kita? Itu yang lebih besar.
Disitulah kita benar-benar tahu bahwa disitulah tepat di tangan Kristuslah kita bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita, menyerahkan segala apapun yang sedang kita perjuangkan, sedang kita pergumulkan, dan kita akan merasa semuanya akan baik-baik saja. Kenapa? Karena Tuhan Yesus besertaku. Karena Tuhan Yesus akan senantiasa menolongku. Karena Tuhan Yesus tahu yang terbaik untukku. Oleh sebab itu, tema renungan kita adalah percayalah. Sesuatu yang seakan-akan sangat mendasar. Tapi coba kita pertanyakan dalam hati kita masing-masing. Apakah kita menghidupi kepercayaan kita atau tidak? Apakah kita merasa tenang atau tidak kalau ada Tuhan? Apakah ketika angin sakal yang seakan-akan kita nabrak itu menjadi akhir segalanya, ataukah itu ya ini adanya sebuah tantangan saja biasa, aku akan melaluinya karena Tuhan Yesus besertaku. Peristiwa Petrus ini menolong setiap kita untuk memasuki angin sakal itu, untuk menghadapi angin itu. Dalam segala kerapuhan kita, dalam segala kelemahan kita, kita hanya dituntut untuk percaya. Seorang yang ahli, yang hobi melakukan sesuatu yang ekstrim, ini gambar ya, namanya Charles Blondin. Mungkin kita pernah tahu atau pernah mendengar ilustrasi ini, Charles Blondin. Dia orang yang suka membentangkan tali di antara jurang satu menuju tebing yang lain, tebing satu, tebing lain. Kemudian dia akan berjalan melalui seutas tali itu tanpa pengaman. Jadi kalau dia jatuh, dia pasti game over gitu ya. Langsung selesai, enggak selesai kumpulkan, langsung selesai. Pernah suatu kali dia mencoba itu di air terjun Niagara, yang kita tahu salah satu air terjun terbesar dan tertinggi di dunia. Dia dari tepian tebing ke yang satunya, dia mengikatkan tali, lalu kemudian dia mencoba berjalan, yang nonton begitu banyak. Dia bertanya kepada orang-orang, apakah Bapak Ibu percaya saya bisa berjalan dari titik ini kepada titik yang sebelah sana, dari ujung A ke ujung B? Percaya, kami percaya begitu. Lalu kemudian dia membuktikan itu dengan mengangkat kayu, entah itu kayu atau bambu, untuk keseimbangan, tapi tanpa pengaman ya. Lalu dia berjalan setapak demi setapak dengan penuh kehati-hatian. Kemudian apa yang terjadi? Dia berhasil sampai di titik. Lalu kemudian penonton bersorak-sorai, wah keren gitu, nggak tahu bahasa Inggris ya, amazing, amazing gitu mungkin ya, ya sok Inggris saja. Lalu kemudian dia kembali bertanya pada penonton, apakah Bapak Ibu semua percaya saya bisa kembali ke titik itu dengan selamat gitu? Kami percaya kamu pasti bisa gitu. Oke, saya akan melakukannya. Dia kembali mengangkat begini. Lalu kemudian dia dengan penuh kehati-hatian ya, dengan saya nggak tahu rasanya gimana, diterpa angin pasti kan. Tapi dia tetap melakukan itu dan selesai lagi. Dia sampai di titik yang sebelah sana. Orang-orang berteriak. Kemudian karena dia suka main yang ekstrim, dia bertanya lagi kepada orang-orang semuanya itu. Apakah Bapak Ibu percaya kalau ada Bapak Ibu yang naik ke sini dan saya gendong, saya akan membawa Bapak Ibu ke ujung sana dengan selamat? Krik 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 gitu. Yang tadinya wah percaya, tiba-tiba mereka semua hening kayak orang sedang melayat gitu ya. Hening semua dan mukanya kaku semua gitu. Cuma berpandangan kosong, toleh sopo yang berani gitu. Nggak ada yang berani. Sekali lagi, apakah Bapak Ibu percaya kalau Bapak Ibu saya gendong, itu saya akan membawa Bapak Ibu ke tebing sebelah sana dengan selamat melalui tali ini? Mereka kembali diam. Kemudian ada satu anak kecil yang berkata, saya percaya gitu. Saya mau, saya percaya, saya mau gitu. Orang-orang matanya langsung tertuju kepada anak kecil itu dan anak kecil langsung naik gitu. Dan benar anak kecil itu digendong di atas bahunya. Lalu kemudian mulai perlahan-lahan dia Charles Blondin ini berjalan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Seperti yang tadi, Charles Blondin bisa menuntaskan tugasnya sampai ke ujung
tebing. Orang-orang bersorak luar biasa, ini pertunjukan yang luar biasa. Lalu kemudian ada seorang wartawan yang mendatangi Charles Blondin untuk wawancara, lalu dia bertanya kepada anak kecil yang digendongnya, "Kenapa kamu berani digendong?" "Karena aku adalah anaknya." Gitu. Ternyata anak kecil itu adalah anaknya Charles Blondin. "Kok kamu berani?" Anak kecil itu menjawab, "Karena aku yakin bapakku tidak akan mencelakakanku. Dia akan menyelamatkanku." Rasa percaya seperti seorang anak itu. Kalau kita percaya, sebagaimana Tuhan tidak akan memberikan yang buruk kepada kita, kita akan berani mempercayakan langkah kita di atas air menghadapi sakal itu bersama-sama. Tuhan hanya minta satu, percayalah. Amin. Marilah kita mengambil saat hening sejenak. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalq langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan syafaat kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena kami tahu Engkau yang senantiasa menyertai kami, Engkau yang membuat kami percaya, Engkau yang menguatkan kami dalam angin sakal apapun yang seakan-akan itu menjadi tembok yang buntu untuk kami tidak bisa melanjutkan perjuangan dan langkah kami. Tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan memampukan kami pun ketika kami mempunyai kebimbangan. Kau menuntun kami untuk menguatkan kami agar kami menjadi pribadi yang percaya penuh kepadamu. Karena hanya Engkaulah yang mampu menolong, menuntaskan segala permasalahan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan juga pemerintahan-pemerintahan, baik yang ada di gubernur, yang ada di kabupaten, kecamatan, dimanapun ketika mereka boleh bekerja. Siapapun mereka, kami mohonkan kepadamu, berilah mereka kebijaksanaan untuk boleh menjalankan roda pemerintahan sebagai sahabat-sahabat bagi rakyat semuanya. Ajarlah mereka untuk memberikan yang terbaik, menomorsatukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Juga ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk para tenaga medis yang sampai detik ini berjuang. Mereka yang harus bertaruh dengan kesehatan sendiri. Mereka yang harus bertaruh dengan apa yang mereka miliki. Mereka yang juga harus mengalami rasa deg-degan, was-was kapanpun mereka bekerja. Berilah mereka kekuatan, berilah mereka kesehatan ya Bapa. Dalam kesungguhan kami meminta kepadamu, lindungilah mereka. Juga kami berdoa untuk jemaat GKI Sepanjang yang terdampak karena COVID-19. Baik itu terdampak dalam hal perekonomian atas pekerjaan, dalam relasi, ataupun dalam segi kesehatan, sakit penyakit apapun yang diderita oleh mereka.
Ya Bapa, kami berdoa untuk setiap kami yang mengalami itu semua. Dalam kerendahan hati kami mohon kepadamu, Tuhan, tolonglah kami. Ketika mungkin kami jatuh dan tenggelam, kami tahu dan kami yakin tangan-Mu tidak akan pernah terlambat untuk menolong dan mengangkat kami kembali. Kami berdoa untuk gereja-Mu dan gereja-gereja lain yang terus melanjutkan aktivitas, baik yang tetap masih menggunakan ibadah online ataupun yang sudah onsite di dalam segala pertimbangan-pertimbangan mereka. Ajar kami selalu berharap ya Tuhan, agar kami tahu kapan kami harus memulai dengan sebuah kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Lindungilah jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Kami juga ingin berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang ada di Beirut, Lebanon, yang beberapa waktu yang lalu harus mengalami musibah. Terjadi peledakan yang pada akhirnya harus merenggut banyak nyawa. Berkatilah mereka di situasi yang tidak mudah ini ya Bapa. Berikanlah penghiburan bagi setiap mereka dan juga pemerintahan untuk boleh memulihkan keadaan ini bersama-sama dengan masyarakat semuanya. Inilah ya Tuhan doa kami, pergumulan kami, ketika kami menyadari kami punya angin sakal kami. Akan tetapi biarlah kami boleh membawa rasa ini, membawa pergumulan ini bersama-sama, hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Doa ini ya Tuhan, hanya kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Nas yang mendasari diambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Bagi kita yang ingin mempersembahkan, bisa mengumpulkan dalam amplop atau mentransfer ke rekening GKI Sepanjang, serta bisa menggunakan metode scan QR. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan
sesat. Marilah kita berdiri menyerahkan persembahan kita dalam doa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami hendak mengucap syukur atas kasih-Mu. Ungkapan ini kami berikan dalam persembahan kami. Terimalah rasa syukur kami yang kami naikkan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun celah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Kini bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Biarkanlah kasih Kristus yang menguatkan kita untuk mampu merasa dan menikmati berkat-Nya serta tekun membagikannya. Biarlah kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang hingga kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah hari Minggu telah selesai. Selamat hari Minggu.